Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen Bapak Andi Basok Kaswar. Di sini di kelompok saya ada 3 orang. Yang pertama Ibnu Fikri Saputra, yang kedua Agriani, dan yang ketiga saya sendiri, Irsyam Sije. Kita langsung saja masuk ke tugasnya. Kami di tugas ini kami disuruh untuk membuat sebuah sistem pakar. Nah, sistem pakar yang kami ambil yaitu sistem pakar solusi permasalahan pengelolaan keuangan rumah tangga berbasis web dengan metode decommissioning. Dari judulnya ini kita sudah bisa melihat bagaimana sistem pakar ini bekerja dan untuk apa sistem pakar ini bekerja. Tentunya untuk membantu rumah tangga dalam proses pengelolaan keuangan rumah tangganya ya, dengan berbasis web dan dengan metode decommissioning. Metode decommissioning itu sendiri akan dijelaskan oleh teman kelompok saya selanjutnya. Nah, di sini terdapat beberapa pokok bahasan. Yang pertama, pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini ada latar belakang, dampak positif, solusi yang ditawarkan, dan jurnal-jurnal dan skripsi. Kemudian data pakar dan metode decommissioning. Di pendahuluan ini terdapat yang pertama itu latar belakang kan, yaitu latar belakangnya di sini yaitu seiring berkembangnya zaman, harga dolar makin naik dan disusul oleh biaya kehidupan yang makin naik. Pengelolaan keuangan sangat dibutuhkan agar dapat mengatasi berbagai masalah ekonomi di kehidupan ini. Nah, di sini sudah jelas latar belakang dari sistem pakar yang kami ambil, yaitu karena sekarang bisa kita lihat sendiri bahwa zaman semakin canggih, teknologi semakin mahal, alat-alat semakin mahal, apalagi kalau alat rumah tangga ya, apalagi yang rumah tangga yang baru begitu. Jadi bukan cuma itu, dalam berumah tangga ada banyak sekali yang harus diatur sedemikian rupa dari awal. Kayak itu ada juga yang harus diatur, yaitu masalah pendidikan anak-anak kelak bagaimana. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan kelak akan semakin mahal harganya. Jadi dalam rumah tangga itu harus bisa mengatur bagaimana pengelolaan keuangannya dengan baik agar dia bisa mencukupi kehidupannya. Nah, saya kira hanya itu yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan permasalahan spesifiknya. Jadi, seringnya terjadi masalah pada pengelolaan keuangan dalam suatu rumah tangga. Pasti ini sering kali terjadi pada suatu rumah tangga itu pengelolaan keuangannya. Selanjutnya, dampak positif apabila sistem ini digunakan. Ini ada beberapa poin jika sistem ini digunakan. Yang pertama, membantu pasangan rumah tangga memaksimalkan pengelolaan keuangannya agar dapat menyesuaikan dengan ekonomi saat ini. Jadi sistem ini sangat membantu pasangan rumah tangga untuk memaksimalkan. Jadi maksudnya dia sangat membantu dalam suatu rumah tangga agar keuangannya terkelola seiring dengan perkembangan dan ekonominya. Kemudian untuk poin kedua, membantu pasangan rumah tangga menangani masalah pengelolaan keuangan tanpa harus konsultasinya. Tes maksudnya, yang sistem ini sangat membantu agar para rumah tangga atau yang sudah berumah tangga tidak lagi datang berkonsultasi langsung ke pakarnya atau suatu ahli yang dalam bidang penanganan konsul dalam keuangan. Jadi dia hanya menggunakan sistem ini untuk mendapatkan solusi dari permasalahan. Yang ketiga, membantu para pasangan baru berumah tangga dalam menghadapi permasalahan pengelolaan keuangan. Jadi
Ini sangat membantu bagi pasangan baru, apalagi pasangan baru, agar dia lebih bagus dalam menata keuangannya, dalam menghadapi permasalahan keuangan untuk kedepannya. Selanjutnya, jadi apa solusi sih yang ditawarkan? Jadi di sini akan menggunakan sistem pakar solusi permasalahan pengelolaan keuangan rumah tangga berbasis dengan web dengan metode backward chaining. Mungkin sekian yang saya jelaskan atau saya bawakan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memakai 5 jurnal dan 1 skripsi. Nah, jurnal-jurnalnya itu sebagai berikut. Jurnal yang pertama yaitu tingkat pemahaman mahasiswa terhadap produk-produk perbankan syariah. Penulisnya itu Syamsulan Ismawati, penerbit Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah. Oke, tahun terbit 2020, ISSN-nya itu 2597 garis 4904. Oke, ini jurnalnya ini terindeks di Sinta kecuali skripsinya. Jurnal yang kedua yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Berau. Penulisnya yaitu Teti Marini, penerbit Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen. Oke. Yang ketiga yaitu Sistem Informasi Keuangan Auditing dan Perpajakan, penulis Genrianto, Rustandi dan Mutakin, penerbit Universitas Sangga Buana. Lalu jurnal yang keempat yaitu Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, penulisnya itu Bagus Utomo, penerbit yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan, tahun terbitnya 2018. Jurnal yang kelima yaitu Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, penulisnya Tri Neliana, penerbit Universitas Swadaya Gunung Jati, tahun terbitnya 2017. Lalu skripsi yang kami jadikan contoh yaitu aplikasi pengelola keuangan pribadi rumah tangga berbasis Android, penulisnya yaitu Mutma Sutrisna Mutar dan penerbitnya itu UIN Alauddin Makassar. Oke, itu adalah jurnal-jurnal dan skripsi yang kami jadikan contoh pada sistem pakar kami. Lalu setelah itu kita masuk ke metode backward chaining. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai metode yang kami gunakan, yaitu metode backward chaining. Backward chaining itu ialah metode di mana proses pengerjaannya itu dari belakang atau terbalik. Dia dari goalsnya atau tujuannya menuju ke awal. Jadi dia terbalik secara dari belakang ke atas begitu. Nah, proses backward chaining ini dimulai dengan mencocokkan goalsnya. Goalsnya itu yang berada pada then. Jadi kan ada rule-nya nanti, ada if bla bla bla, then bla bla bla. Nah, then bla 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 itu yaitu goalsnya. Lalu fakta-fakta atau premis-premisnya itu yang berada di if. Jadi if bla 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 itu fakta-faktanya, then bla 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 itu goalsnya. Oke, seperti itu. Jadi backward chaining dimulai dari mencocokkan goalsnya dengan premis-premisnya. Seperti itu. Jadi goalsnya yang dilihat dulu, baru premis-premisnya. Begitulah cara proses dimulai metode backward chaining. Ya, kali ini saya memberikan contoh kasus. Misalkan kita memiliki di database ada A, B, C, D, dan E. Lalu yang di stack I. Nah, yang di database ini merupakan fakta-fakta atau premis-premis. Kalau misalkan di kasus di aplikasi di sistem pakar kami ini, A, B, C, D, E atau premis-premis ini merupakan solusi-solusi yang sudah diberikan oleh pakar. Jadi solusi-solusi yang sudah diberikan pada pakar disimpan di database. Oke, karena ini cuma contoh kasus, makanya kita pakai A, B, C, D, dan E. Lalu ada di stack. Stack itu merupakan
inputan user kalau pada sistem Pakar kami. Jadi user menginput beberapa masalah-masalah yang mereka alami dalam pengelolaan keuangan itu tersimpan di stack. Nah, jadi nanti yang tersimpan di stack itu akan dicocokkan dengan fakta-fakta yang ada, maka keluarlah hasilnya apakah itu benar atau enggak. Nah, lalu contoh kasus ini kita memiliki 5 rule. Rule yang pertama itu if H dan B then I. Itu rule pertama. Rule kedua if J dan C dan D then H. Lalu rule yang ketiga if A then J. Rule yang ketiga if E then R. Dan rule yang kelima if R dan S then T. Oke. Prosesnya dimulai begini dari rule pertama if H dan B then I. Maka kita cek dari di I dulu, I itu sudah ada di stack atau belum. Ternyata I sudah ada di stack, maka kita cek fakta-faktanya, apakah fakta-fakta tersebut ada di database atau tidak. Nah, fakta B ada, fakta H tidak ada. Maka karena fakta H tidak ada, maka kita simpan di stack. Jadi di stack sudah ada dua, ada I dan H. Lalu kita lihat lagi ke rule kedua, ada if J dan C dan D then H. Oke, kita lihat di stack ada H atau tidak. Ada H. Karena ada H, maka kita cek J, C dan D di database. Oke, J apakah ada, C dan D ada, tapi J tidak ada, maka J disimpan di stack. Lalu kita cek lagi rule ketiga if A then J. Nah, kita cek J apakah J ada di stack atau tidak. Ada ternyata, berarti kita cek A ada di database atau tidak. Oke, setelah itu kita cek lagi rule 4 if E then R, apakah R ada di stack atau tidak. Ternyata tidak ada, maka prosesnya kita berhentikan. Oke, begitupun yang kelima, kita cek then T, T-nya tidak ada di stack, maka berhenti. Jadi rule keempat dan kelima tidak dieksekusi atau berhenti sampai di situ saja. Jadi yang kita eksekusi hanya rule 1, 2, 3. Setelah itu kembali lagi. Nah, kita cek lagi kembali seperti tadi mulai then. Nah, setelah itu ketika ada semua yang tersimpan di stack tadi itu J, H, I itu disimpan ke database menjadi fakta baru. Seperti begitulah cara kerja backward chaining. Oke. Nah, selanjutnya adalah data pakar atau biodata pakar. Nah, pakar kami yaitu bernama Saiful SE. Pendidikan terakhirnya ialah sarjana ES1 strata 1. Lalu pekerjaannya ialah PNS, pegawai negeri sipil, bidang keahlian keuangan negara. Oke. Ya, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.